Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, hari yang baru, berkat yang baru, kesempatan-kesempatan yang baru Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Dan hari ini kami akan melakukan renungan harian Yesus. Beracaralah, biarlah anugerah-Mu, Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu melingkupi kami. Selalu berbelas kasihanlah kepada kami Yesus. Kami butuh Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan renungan harian ini hanya kepada-Mu. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama, Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Amin ya. Amin. Hari ini kita akan baca di Lukas. Judul perikopnya orang kaya yang bodoh. Pasal 12 ya, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Kita baca di sini, ditulis oleh Lukas saja ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Ini yang ini ya, yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai suatu pertanyaan atau ini ya, orang yang meminta Tuhan Yesus untuk mengingatkan saudaranya supaya ia berbagi warisan.
Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, siapakah aku siapakah yang mengangkat Tuhan Yesus menjadi hakim? Tuhan Yesus mengatakan sendiri, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus mengajar, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Terus ia bertanya dalam hati, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku berbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Jadi dia mau menyimpan, membuat simpan tempat untuk menyimpan kekayaannya yang lebih besar, agar lebih banyak lagi yang bisa disimpan. Dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai orang bodoh, pada malam ini juga apa yang telah kau sediakan, juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ada seseorang yang kaya raya, kemudian dia berpikir untuk mendirikan tempat penyimpanan yang lebih besar lagi, agar lebih banyak lagi harta yang bisa disimpan. Padahal Tuhan pernah mengatakan, simpanlah kekayaan di surga, di mana ngengat kara tidak bisa merusakkannya, pencuri tidak bisa mengambilnya. Karena apa? Karena itu harta kita yang di surga. Kalau kita tidak menyimpan harta di surga, apakah kita punya rumah di surga? Karena tidak ada sesuatu pun yang kita simpan di rumah itu. Harta di surga, ilmu yang kita punya, kekayaan yang kita punya untuk memberkati orang yang dikehendaki Tuhan, dengan bijak memberi persembahan kepada Tuhan, dengan membantu orang-orang yang memang Tuhan mau untuk dibantu. Harta di surga yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena ini kisah nyata ya, dimana seseorang berselisih paham tentang warisan. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu juga. Ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, ingatkan saudaraku untuk membagi warisannya. Tuhan Yesus kemudian bertanya balik, siapakah yang mengangkat aku untuk menjadi hakim atas kamu atau perantara atas kamu? Ini yang Tuhan katakan, berjaga-jagalah dan waspadalah atas segala ketamakan. Berjaga-jagalah, jaga hati. Sekali lagi balik lagi ke hati. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Tamakan, keserakahan, kesombongan, kelicikan, iri dengki, itu adalah kenajisan di mata Tuhan. Berjaga-jagalah. Salah satunya adalah ketamakan. Yang seperti perumpamaan Tuhan katakan, ada orang yang kaya, kemudian pengen lagi menyimpan yang lebih banyak lagi. Kemudian dia mengatakan kepada jiwanya, hei jiwaku, tenanglah, kamu sudah punya banyak harta, kamu sudah punya banyak kekayaan, tenanglah dan bersenang-senanglah.
Karena apa? Dia bersandar kepada kekayaannya. Tapi kemudian Tuhan mengambil nyawanya. Terus untuk siapakah harta itu nantinya? Jadi rebutan. Jadi rebutan orang-orang yang di bumi. Kalau yang punya harta itu tidak punya kebijaksanaan. Tidak jadi berkat, malah jadi rebutan. Waktu hidup jadi rebutan, meninggal pun jadi rebutan. Jadi perlu kebijaksanaan. Nah, ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Ketamakan salah satu kenajisan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena Tuhan katakan, Tuhan kan yang tahu hati orang ya. Ada sesuatu yang seperti itu Tuhan bisa ambil kapanpun. Karena Tuhan berkata kan, simpanlah harta di surga, di mana ngengat-ngara tidak bisa merusakkannya, pencuri tidak bisa mengambilnya. Salah satunya ini. Karena kalau harta itu lewat diambil, harta itu tidak bisa dipakai lagi. Padahal kita juga tahu orang kaya itu mendapatkan kekayaannya dengan susah payah. Walaupun ada terkadang ya di zaman sekarang ada korupsi atau apapun. Tapi di zaman dahulu dengan harta kekayaan itu dia pasti juga bekerja keras. Tapi dia tidak menyimpan hartanya di surga. Yang diajarkan seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini pengajaran yang penting ya bagi kita. Penting bagi anak-anak kita. Karena soal warisan itu tidak hanya 2000 tahun yang lalu. Hari ini pun ada. Dan kita percaya pastinya. Nanti kedepannya juga pasti ada. Jadi perlu kebijaksanaan. Perlu kebijaksanaan dari semua pihak. Karena Tuhan katakan jagalah hati dengan segala kewaspadaan kan, agar tidak terjadi ketamakan salah satunya. Karena perlu Roh Kudus. Perlu Roh Kudus untuk punya kebijaksanaan dalam mengatur harta itu. Agar bisa apa? Bisa memberkati orang-orang untuk apa? Untuk menyimpan harta di surga, di mana ngengat-ngara tidak bisa merusakkannya. Tapi melalui peristiwa yang kita hadapi sekarang ini kita tahu ya, problematika manusia itu beda-beda. Karena apa? Hati manusia itu kan macem-macem. Kita bisa menjaga hati. Kita berusaha menjaga hati, tapi kan saudara yang lain, orang lain kan belum tentu bisa menjaga hati. Karena pengertiannya beda-beda. Pendalaman soal Alkitab beda-beda. Rasa cinta kepada Yesus beda-beda. Ini menurut pengalaman saya ya. Jadi perlu kebijaksanaan. Kebijaksanaan dan hikmat dari Roh Kudus. Orang yang merasa bijaksana pun di mata dunia bisa menimbulkan konflik dan huru-hara berkepanjangan. Karena apa? Orang dunia merasa dia berhikmat, padahal di mata Tuhan tidak berhikmat itu juga ada. Jadi penting bagi kita untuk apa? Memandang Tuhan. Karena masalah ini ya, orang kaya yang bodoh itu masalah dari dulu sampai sekarang. Kita perlu mengajarkan ke diri kita, orang-orang sekitar kita atau anak-anak kita. Ini loh yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan sendiri. Tuhan Yesus kan Tuhan ya, Tritunggal, Roh Allah, Roh Anak, Roh Kudus. Dimana nyawa manusia itu di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatakan sendiri, ada seseorang yang menyimpan hartanya dengan Abraham, Daud, diberkati berlimpah-limpah. Tapi itu dari Tuhan. Tuhan yang berkehendak. Tapi ada di sini orang yang tamak, yang dia sudah punya harta banyak, mau menambah lagi. Tapi kan Tuhan yang melihat hati ya. Dia tidak bersandar kepada Tuhan. Hei jiwaku, tenanglah. Sudah punya banyak harta. Bisa makan, bisa minum, bisa tidur,
bisa bersenang-senang. Tuhan kan yang melihat hati. Tuhan bisa mengambil nyawa kita kapanpun yang Tuhan mau. Karena ini Tuhan ya, perkataannya bukan perkataan yang tidak ada artinya. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan tentang perumpamaan itu. Perlu kita ajarkan kepada diri kita, anak-anak kita. Dan siapapun yang mau diajar ya. Ini yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang tamak. Kapanpun bisa diambil. Perlu apa? Kebijaksanaan, hikmat dari Roh Kudus. Karena menurut pengalaman, orang yang menurut dunia berhikmat pun bisa menimbulkan huru-hara dan suatu ketidakbaikan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri. Jagalah dengan segala kewaspadaan. Agar apa? Tidak timbul ketamakan. Ketamakan pasti apa? Menghasilkan ketidakbaikan. Jadi satu-satunya jalan apa? Dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan, fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan seperti bilang ini ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kita garis bawah ini ya. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Itu yang akan terjadi kepada orang-orang yang mengumpulkan dirinya sendiri. Tapi tidak kaya di hadapan Allah. Allah bisa mengambil nyawanya kapan saja saat dia punya harta menggunung. Dan dia simpan bagi dirinya sendiri. Dengan segala ketamakannya, Tuhan bisa ambil nyawanya saat dia belum bisa menikmati kekayaannya itu. Jadi simpanlah harta di surga. Karena Tuhan katakan, demikianlah jadinya orang yang mengumpulkan hartanya sendiri, bagi dirinya sendiri, tapi tidak kaya di hadapan Allah. Berarti apa? Pernah dilakukan Tuhan, pernah dilakukan Allah. Makanya Tuhan bisa mengatakannya. Jagalah diri kita dengan segala kewaspadaan, minta hikmat Roh Kudus. Karena ketamakan itu halus ya. Sadari atau tidak menyadari. Itu terjadi di manusia zaman dulu sampai sekarang. Jadi perlu kita waspada. Berjaga-jagalah. Karena demikianlah terjadi pada orang-orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tapi tidak mengumpulkan harta di hadapan Allah. Itu yang Tuhan Yesus katakan sendiri. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Amin ya, ini menguatkan kita, mengajarkan kita. Untuk mengembangkan, Tuhan katakan, maksimalkan talenta. Itu bisa memberkati banyak orang. Ada hikmat ya, ada Roh Kudus, ada cinta Tuhan, sehingga mau dipakai oleh Tuhan untuk memberkati siapapun. Sehingga apa? Di hadapan Allah kaya. Saat diberkati, menikmati. Bisa menikmati bersama orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang dicintai Tuhan. Kita jadi saluran berkat. Kita perlu garis bawah ya. Karena demikianlah yang terjadi terhadap orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Itu kita perlu garis bawahi. Itu yang dilakukan Tuhan atas orang-orang yang tamak. Amin ya, ini menguatkan kita, mengajarkan kita, dan perlu kita ajarkan ke orang-orang dan anak cucu kita nantinya. Ini loh Allah kita yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Yang dilakukan dulu pasti dilakukan sekarang dan di masa yang akan datang. Ini loh yang dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang tidak berhikmat terhadap hartanya.
Ini yang dilakukan orang-orang, dilakukan Tuhan kepada orang-orang yang tidak kaya di hadapan Tuhan, tidak kaya di hadapan Allah. Amin ya. Ini kiranya menguatkan, mengajarkan kita. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Allah bangkit ya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, penyertaan-Mu hari ini. Kami bisa melaksanakan renungan hari ini. Dan biar setiap perkataan-Mu hari ini yang kami renungkan, yang kami baca, yang kami dengar hari ini, Tuhan, menjadi benih yang baik ya Tuhan, untuk kami tanam di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, sehingga dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat, untuk berkati kami, orang-orang sekitar kami, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan atau proyek-proyek kami lakukan, biarlah Kau selalu melindungi kami, melingkupi kami Tuhan. Kau berikan kami hati yang takut akan Engkau, sehingga kami melakukannya seperti kami beribadah kepadamu. Sehingga hikmat-hikmat mengalir Tuhan, berkat-berkat-Mu mengalir atas apapun yang kami kerjakan, baik proyek atau pekerjaan yang Kau titipkan kepada kami selama kami masih hidup di dunia ini. Dan biarlah segala hal yang kami lakukan, proyek-proyek atau pekerjaan ini bisa menjadi berkat bagi siapapun yang Engkau berkati melalui kami Yesus, sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Kami juga berdoa untuk apapun yang kami lakukan Tuhan, di hidup kami, di keluarga, di pelayanan, di pekerjaan, di pergaulan kami, dimanapun dimanapun kami Kau tempatkan Yesus. Biarlah kami mempunyai hati yang takut akan Engkau, sehingga hadirat-Mu Tuhan ada di dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam tubuh kami, jiwa kami, sehingga kami dapat berdampak bagi siapapun Tuhan yang bertemu dengan kami Tuhan, sehingga mereka terberkati atas keberadaan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang sakit, berkati Tuhan, berikan mujizat yang daripada-Mu Tuhan. Kesembuhan menjadi hak mereka, menjadi milik mereka Tuhan. Kau berikan mujizat hidup mereka Tuhan. Kau berikan hikmat-hikmat bertemu dengan orang-orang yang cerdik pandai Tuhan. Kau berikan mereka kelegaan yang berbeda daripada-Mu, kesembuhan, mujizat yang berbeda daripada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini rindu memiliki anak atau menambah momongan Tuhan, beri kami anak-anak yang daripada-Mu Tuhan. Buka pintu-pintu rahim kami Yesus. Kau berikan anak-anak yang takut akan Engkau, cinta Engkau, rindu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Anak-anak yang dapat membanggakan-Mu, mencintai keluarganya Tuhan, dan mencintai Kau terlebih lagi Yesus. Dan kami juga berdoa untuk siapapun Tuhan yang rindu untuk memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang mencintai Kau, sehingga dia dapat mencintai kami seperti Dia mencintai Kau. Pasangan hidup dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Pasangan hidup yang benar-benar daripada-Mu, sehingga rumah tangga kami, pelayanan kami, atau dimanapun keluarga kami Kau tempatkan Tuhan, dapat menjadi saluran berkat bagi-Mu Tuhan, dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Keluarga kami benar-benar keluarga yang benar-benar
dapat menjadi saluran berkat-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk siapapun yang saat ini sedang mengalami masalah, berbeban berat, himpitan, masalah-masalah yang pelik, Tuhan berikan terobosan, berikan mujizat-Mu, berikan hikmat-Mu, berikan berkat-berkat-Mu Tuhan melimpah dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat menyelesaikan semua hal, semua masalah di dalam hidup mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau bernyata, berada, masih berbicara kepada kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya pasukan malaikat-Mu selalu melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.